semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Perkenalkan, aku Titania Novriza Aureli Masnur, mahasiswa dari Universitas Riau. Kali ini aku akan menjelaskan bentuk usaha pariwisata dalam industri pariwisata dan menjelaskan bagaimana perkembangannya hingga saat ini. Penasaran seperti apa? Check it out! Nah, yang pertama, aku akan menjelaskan apa itu usaha wisata. Usaha wisata adalah suatu usaha bisnis yang kegiatan utamanya meliputi menjual jasa-jasa pariwisata kepada wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Artinya, usaha wisata ini bertujuan untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh wisatawan. Itu dia pengertian dari usaha wisata. Teman-teman, usaha wisata ini terbagi atas 5 jenis loh. Yang pertama, usaha jasa wisata. Yang kedua, perhotelan. Yang ketiga, transportasi. Yang keempat, biro perjalanan. Dan yang terakhir, jasa boga dan kuliner. Usaha jasa wisata. Usaha jasa wisata ini terbagi lagi dari usaha jasa perjalanan, atau yang lebih sering kita sebut dengan biro perjalanan. Biro perjalanan adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan usaha perjalanan yang cangkupan kegiatannya lebih luas, seperti perencanaan perjalanan dan pelayanan transportasi. Sementara agen perjalanan, tugas atau kegiatannya hanya melakukan pemesanan akomodasi, pemesanan atau pelayanan tiket, serta mengurus dokumen perjalanan dari wisatawan. Yang kedua, usaha jasa penyelenggaraan pertemuan atau yang disingkat dengan MICE. MICE memiliki kepanjangan dari meeting, incentive, conference, dan exhibition. Kita bahas satu persatu. Meeting artinya pertemuan. Pertemuan yang dimaksud seperti seminar, kongres, simpodium yang partisipannya sebanyak ratusan orang. Kita lanjut ke insentif, artinya bonus. Bonus yang dimaksud penghargaan atau apresiasi yang diberikan seorang bos kepada karyawannya secara periodik ketika karyawan tersebut mencapai target yang telah ditentukan. Bentuk insentifnya adalah melakukan perjalanan wisata. Lanjut yang C, conference, artinya konferensi. Ini sama dengan seperti meeting, hanya saja pesertanya besar dan bersifat nasional atau internasional. Sehingga dalam kegiatan ini bisa terjadi pertukaran pola pikir, budaya, dan politik karena mempertemukan orang-orang dari berbagai negara. Kita lanjut yang terakhir, exhibition, artinya pameran. Kegiatan pameran ini sekaligus sebagai ajang promosi wisata, produk-produk lokal yang akan dipamerkan pada dunia luar. Ketiga, jasa pramuwisata atau disebut dengan guide. Guide atau pramuwisata ini memiliki peran penting, yaitu memberi informasi kepada wisatawan ketika melakukan perjalanan wisata. Pramuwisata ini dituntut memiliki pengetahuan yang luas dan keterampilan bahasa yang baik. Yang keempat, jasa konsultan. Jasa konsultan merupakan bidang layanan konsultan yang memberikan saran atau rekomendasi kepada wisatawan mengenai studi kelayakan, perencanaan, penelitian, dan pemasaran di bidang pariwisata. Yang kelima, jasa informasi. Jasa yang diberikan misalnya data, berita, foto, video, dan jurnal hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang biasanya disebarluaskan melalui buku cetak dan elektronik. Daerah tujuan wisata biasanya menyediakan jasa informasi untuk para wisatawannya agar perjalanannya berjalan lancar dan aman. Yang keenam, jasa impresariat. Jasa impresariat ini bertujuan menyelenggarakan hiburan dan mendatangkan grup-grup kesenian lalu mengirimkannya ke daerah atau negara tujuan untuk menghibur para wisatawannya. Dan yang terakhir, jasa sarana wisata. Jasa sarana wisata ini menyediakan sarana-sarana pendukung dalam kegiatan maupun lokasi wisata. Nah, itu dia beberapa jenis-jenis dari hotel. Lalu ada usaha perhotelan. Hotel merupakan akomodasi dalam kegiatan wisata. Hotel banyak jenisnya, di antaranya motel atau motor hotel. Motor hotel dipergunakan oleh pengendara atau sopir yang melakukan perjalanan jauh. Selanjutnya ada guest house, artinya rumah tamu. Rumah tamu digunakan oleh orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dengan tujuan tugas atau bisnis.
ada resort. Resort merupakan tempat penginapan bagi wisatawan yang biasanya dekat dengan lokasi wisata. Dan yang terakhir ada homestay. Homestay merupakan rumah warga yang memiliki kamar berlebih namun tidak terpakai sehingga disewakan kepada wisatawan. Nah, itu dia beberapa jenis-jenis dari hotel. Kali ini pengelompokan hotel jika ditinjau dari lamanya wisatawan menginap. Yang pertama, transient hotel digunakan oleh wisatawan menginap selama 1 hingga 3 hari. Yang kedua, semi residential hotel. Nah, semi residential hotel ini bisa digunakan oleh wisatawan menginap selama 7 sampai 30 hari. Dan yang terakhir ada resident hotel. Residential hotel ini digunakan atau dapat menampung wisatawan menginap selama 1 tahun. Kemudian pengelompokan hotel berdasarkan lokasinya. Yang pertama ada City Hotel. City Hotel ini merupakan hotel-hotel yang didirikan atau dibangun di dalam sebuah perkotaan. Yang kedua ada Sub Hotel. Artinya atau kebalikan dari City Hotel tadi. Artinya itu Sub Hotel ini didirikan berada di luar perkotaan. Dan yang ketiga ada resort. Resort ini biasanya didirikan di sekitaran atau yang dekat dengan objek wisata. Yang keempat ada airport. Airport ini hotel-hotel yang didirikan yang berada di kawasan bandara. Kita lanjut pembahasannya yaitu usaha jasa transportasi. Usaha jasa transportasi merupakan jasa yang menyediakan moda transportasi untuk ke tempat tujuan wisata dalam mengangkut rombongan wisata. Yang keempat ada usaha biro perjalanan. Usaha biro perjalanan adalah badan yang menjual jasanya menyiapkan paket perjalanan wisata yang dibutuhkan wisatawan. Bentuk-bentuk badan yang menjual wisata ini adalah tour operator, perusahaan yang merencanakan dan menyelenggarakan perjalanan wisatawan atas inisiatifnya sendiri. Biro perjalanan wisata. Biro perjalanan wisata adalah usaha jasa yang menyiapkan paket wisata, mengatur, menyelenggarakan pelayanan bagi wisatawan. Dan yang terakhir ada travel agent. Travel agent merupakan usaha jasa perantara untuk menjual atau mengurus perjalanan wisata. Kelima, usaha jasa boga dan kuliner. Usaha jasa boga dan kuliner merupakan usaha jasa yang melayani dan menyediakan berbagai macam makanan maupun minuman bagi wisatawan yang ingin mencicipi. Lanjut, usaha jasa kawasan wisata. Usaha ini merupakan usaha dalam mengembangkan, membangun, dan mengelola sebuah kawasan yang di dalamnya terdapat objek dan fasilitas pariwisata guna menambah daya tarik wisata dengan sarana-prasarana yang dimiliki. Usaha jasa kawasan wisata ini ada 2 jenis, yaitu kawasan pariwisata murni dan kawasan pariwisata terbuka. Materi terakhir saya adalah usaha jasa hiburan dan cenderamata. Usaha jasa hiburan dan cenderamata merupakan usaha jasa yang menawarkan hiburan dan cenderamata untuk wisatawan agar dapat dikenang kegiatan wisata yang telah dilaksanakan dan menjual berbagai produk lokal sebagai oleh-oleh dan kenangan. Lalu, bagaimana perkembangan usaha wisata yang telah saya jelaskan tadi pada masa saat ini? Perkembangannya tentu saja signifikan, dikarenakan kita telah memasuki dunia modern dengan kecanggihan teknologinya dan fasilitas mewah yang lengkap dan mumpuni. Lalu, tidak hayal kenapa sekarang banyak usaha-usaha wisata berkembang dengan pesatnya. Untuk geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi dengan segala sumber daya alamnya. Dan untuk geografi pariwisata merupakan ilmu yang mempelajari tentang unsur-unsur geografis suatu daerah untuk kepentingan kepariwisataan. Sekian pembahasan tentang materi saya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye! Like a Hellcat.